Salam sejahtera semuanya. Kembali bersama dengan kami, yaitu dengan saya, Bu Deli, dan juga dengan Pak Tony Wibowo dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini saya akan bahas salah satu topik mengenai elemen multimedia, yaitu elemen suara. Kali ini kita akan bahas mengenai peran elemen suara, konsep dasar suara, macam-macam suara, kategori suara, dan serta kelebihan dan kekurangan pada pemanfaatan elemen suara. Salah satu elemen yang ada di dalam multimedia adalah elemen suara, seperti yang kita ketahui. Dan suara sendiri terjadi dengan disebabkannya oleh adanya perubahan pada tekanan udara yang sampai pada gendang telinga manusia, sehingga terjadilah proses pendengaran. Dan frekuensi tekanan udara pada jarak 20 sampai 20.000 Hz adalah range ataupun batas suara yang bisa diterima oleh telinga manusia dan teridentifikasi sebagai sebuah suara. Dan jika suara yang dihasilkan lebih daripada range tersebut, maka dianggap terjadinya suara abnormal. Dalam konsepnya suara, di mana sudut pandang multimedia, suara itu diidentifikasikan dalam bentuk digital seperti musik, narasi, bunyi, dan sebagainya, yaitu apa yang bisa didengar oleh manusia. Dengan demikian, maka suara dinilai menjadi salah satu elemen yang penting dalam menyajikan informasi dan pesan kepada pengguna. Suara sendiri merupakan salah satu media yang dinilai ampuh dalam menyajikan informasi, dikarenakan pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada pengguna mampu untuk didengarkan suara, kata, berkata dengan tepat. Suara sendiri mempunyai peran penting yang dalam proses pembelajaran, di mana pemanfaatan suara mampu untuk menghidupkan suasana belajar lebih hidup dan lebih dinamis. Suara mempunyai peranan penyampaian pesan nonverbal, yang dimana dalam proses komunikasi berfungsi untuk repetisi, yaitu mengulang kembali informasi yang telah disimpan, bersifat substitusi, yaitu menggantikan simbol-simbol verbal, kontradiksi yang mampu memberikan makna tertentu ataupun makna lain pada sebuah pesan verbal, dan bersifat komplemen, yaitu mampu untuk melengkapi pesan verbal, dan serta aksentuasi, yaitu mampu untuk mempertegas pesan verbal itu sendiri. Audio atau suara dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama adalah percakapan atau speech. Biasanya ini berupa suara dari orang yang berbicara. Yang kedua, musik. Berupa suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik, baik itu alat musik akustik, elektronik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah efek suara atau sound effect. Merupakan suara selain percakapan dan ataupun musik yang tadi pada poin di atas. Sound effect sendiri itu contoh suaranya seperti biasa suara pesawat terbang yang lewat, suara mobil, suara gelas pecah, dan banyak lagi sound effect lain yang bisa digunakan dalam pemanfaatan suara. Dan dalam perkembangannya, untuk suara sendiri itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama audiovisual, berupa perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya, sesuai seperti namanya. Yang kedua ada audio streaming, adalah istilah yang biasa digunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Yang ketiga adalah audio response, merupakan suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan komputer menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon dan lain-lain. Yang keempat adalah audio modem riser.
sebuah kartu plug-in untuk motherboard, dan biasanya bisa kita lihat bahwa AMR sendiri itu memuat fungsi-fungsi analog, yaitu untuk menghasilkan suara. Dan sehubungan dengan jenis dalam suara, di mana suara juga memiliki dua kategori utama, yaitu audio analog dan juga audio digital. Suara analog merupakan salah satu jenis dari audio yang sudah memiliki tegangan listrik sendiri yang aktif atau secara potensial yang akan menyebabkan beberapa variasi tekanan dan perpindahan media gelombang. Gelombang ini sangat sering menciptakan kompresi maksimum dalam beberapa siklus yang diukur dalam satuan Hertz atau siklus dalam hitungan per detik. Suara analog ini hanya dapat bekerja pada peralatan audio analog yang juga dapat direkam menggunakan pita atau vinil untuk menyimpan dan dimainkan kembali nanti. Ketika vinil atau pita putar mengalir dari sirkuit ke transducer sehingga telinga manusia dapat mendengar, ataupun suara analog itu mampu untuk didengar. Beberapa contoh audio analog termasuk di dalamnya yaitu audio yang muncul ketika kita sedang berbicara kepada orang lain atau ucapan perkata yang kita lontarkan kepada orang lain. Itu merupakan contoh dari suara analog. Yang kedua adalah audio yang muncul karena suara alat musik yang dilakukan, seperti akustik, sintetis elektronik. Dan yang ketiga, contohnya audio yang muncul karena beberapa efek dari suara, yang merupakan suara dari musik atau percakapan, misalnya suara mobil, suara sepeda motor, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari penerapan atau hasil dari suara analog. Yang kedua, kita beralih ke suara digital. Suara digital itu sendiri adalah jenis suara yang menyajikan suara sebagai serangkaian yang menggambarkan suara tersebut berbasis gelombang. Kurang lebih sama seperti analog. Nah, cuman perbedaannya salah satu audio analog dan audio digital ini adalah pada bentuk gelombang suaranya, diwakili oleh sampel amplitudo yang kecil yang ditumpuk satu persatu untuk menghasilkan representasi sinyal audio. Untuk suara digital dapat disimpan pada hard disk, compact disk atau CD, server atau di mana saja dan kapan saja, kompatibel dalam file digital itu sendiri. Dan untuk beberapa contoh suara digital itu seperti audiovisual yang tadi telah dijelaskan juga sebelumnya, yaitu di mana audiovisual itu misalnya contohnya bentuknya presentasi yang menggunakan LCD, bioskop, layar pada bioskop gitu ya, nonton film, dan juga di dalam sebuah televisi. Yang kedua adalah transmisi audio yang merupakan audio yang muncul selama transmisi secara langsung terjadi. Misalnya suara ketika permainan secara langsung di Facebook, gaming atau Twitch, lalu juga musik yang ada di Spotify, YouTube, dan lain-lain. Dan yang berikutnya terkait dengan suara digital itu adalah respon audio yang merupakan suara dihasilkan oleh perangkat komputer. Ini seperti respon output perangkat untuk merespon perintah pengguna. Oke. Dan yang terakhir adalah audio modem riser, kartu plug-in yang ada dalam motherboard Intel chip, di mana merupakan salah satu produk untuk menghasilkan audio digital. Berikutnya adalah
slide terkait dengan format-format suara yang bisa digunakan. Mungkin ini beberapa di antaranya sangat sering Anda temui, dan bahkan Anda juga meng-create sendiri hasil suara Anda dalam format-format tersebut. Dan berikutnya kita bahas adalah mengenai kelebihan dan kelemahan suara. Kelebihan dalam suara di dalam multimedia, seperti yang pertama adalah di mana untuk mampu memberikan motivasi. Di sini diartikan bahwa dengan menggunakan suara, mampu untuk kita menyampaikan materi-materi tertentu, karena suara itu bisa mendekati keadaan asli dari materi yang akan kita sampaikan. Sehingga pendengar pun bisa lebih bersemangat dan antusias untuk belajar, untuk mendengar informasi apa yang akan disampaikan tadi. Yang kedua, menyampaikan materi dan informasi, di mana dinilai bahwa sebuah suara itu mampu untuk melakukan hal pada poin 2 ini. Artinya adalah, kita contohkan, biasanya seorang pengguna itu akan memberikan informasi ataupun menerima informasi tertentu dengan kondisi seril mungkin gitu ya, karena informasi yang diberikan itu juga semua sesuai dengan apa yang telah didapatkan. Dan yang ketiga, memungkinkan kondisi pengguna dalam multitasking. Contohnya misalnya seseorang mahasiswa ketika dia belajar, dia hanya cukup untuk mendengarkan, dan dia mendengarkan materi yang disampaikan. Selanjutnya dia bisa sambil kerjain yang lain gitu ya, kalian bisa sambil searching, mencari materi gitu, atau untuk menjawab pertanyaan, tapi dalam kondisi informasi tetap masuk melalui indera pendengaran kita, dan di sanalah multitasking terjadi. Dan yang berikutnya, poin kelemahan pada suara pada penerapannya di dalam multimedia, yaitu yang pertama, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Ini pasti ya, dan jelas kita semua ketahui bahwa untuk sebuah suara itu biasa memiliki file yang lumayan besar, apalagi file yang besar itu bisa menentukan kualitas suara yang dihasilkan. Jadi otomatis untuk file penyimpanannya sendiri, ruang penyimpanannya itu harus membutuhkan ruang yang lumayan banyak. Dan yang kedua adalah memerlukan software atau hardware khusus. Dikarenakan biasa untuk menjalankan beberapa format suara seperti yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, maka software ataupun hardware khusus untuk mengoperasikannya dalam menyampaikan informasi juga harus dipastikan bahwa tersedia. Oke. Dengan demikian, penjelasan mengenai pengantar elemen suara dalam multimedia, lebih detail lagi terkait pada penerapannya akan kita bahas pada pertemuan kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.